Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa huwa khatamun nabiyyina ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, kita semua tentunya tidak asing dengan istilah langit ya. Dan sudah menjadi pemahaman umum bahwa ada 7 langit yang berada di atas bumi kita ini. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya seperti apa sih wujud dari 7 langit itu? Dan ada di mana letak posisinya di alam semesta ini? Kalau teman-teman cari di Google Search atau di YouTube, dengan menggunakan kata kunci 7 langit begitu, maka teman-teman bisa menemui jawabannya. Dari berbagai macam channel ada ya, dan dari berbagai macam narasumber. Nah, kita bisa menjumpai berbagai macam teori, penjelasan, atau penggambaran langit yang mencoba menjelaskan tentang keberadaan 7 langit itu. Di antaranya ada yang memberikan penjelasan yang cukup logis dan bisa dinalar. Masuk akal begitu ya. Namun tidak sedikit pula yang berisi cerita-cerita yang mungkin terdengar seperti dongeng yang sulit dicerna oleh akal sehat. Untuk itu, di sini kita akan ikut membahas topik yang sama. Kita analisa bersama-sama maksud dari 7 langit yang ada di atas bumi itu berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena menurut saya, istilah 7 langit itu memang murni berasal dari Al-Quran. Oleh karena itu, penjelasannya juga bisa kita temukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai dulu dengan definisi langit secara umum. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, langit itu didefinisikan sebagai ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet-planet yang lain. Sementara Wikipedia, saya lihat online juga, itu mendefinisikan langit secara lebih sempit, yakni sebagai bagian atas dari permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebut dengan atmosfer. Jadi, kalau KBBI menggambarkan langit itu ada di luar wilayah bumi, maka Wikipedia justru menyebutkan langit itu masih termasuk bagian dari bumi ini, yakni bagian yang paling luar yang disebut dengan atmosfer. Namun, secara garis besar, keduanya menggambarkan langit itu sebagai suatu ruang yang luas yang terletak di atas bumi kita. Bukanlah langit itu sebagai sesuatu yang menempati ruang, melainkan ruang itu sendiri. Lalu bagaimanakah gambaran langit yang ada di dalam Al-Quran? Teman-teman, Al-Quran banyak sekali menerangkan tentang langit. Jadi kalau kita membaca kitab terjemah Al-Quran, versi Departemen Agama misalnya, maka di situ kita akan menjumpai banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang langit. Nah, di antaranya terdapat ayat-ayat yang secara khusus menyebut adanya 7 langit yang ada di atas bumi kita. Dari situlah kemudian muncul beragam penafsiran di kalangan para ahli tafsir untuk mengungkap maksud dan keberadaan 7 langit itu. Ya, seperti yang kita temui di berbagai sumber media di atas. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan langit. Ada 2 istilah di dalam Al-Quran yang biasanya diterjemahkan sebagai langit, yaitu kata sama dan kata samawat. Di dalam pelajaran bahasa Arab, dikenalkan bahwa kata sama itu merupakan kata benda bentuk tunggal atau singular yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai langit. Sedangkan kata samawat dikenal sebagai bentuk jamak atau plural dari kata sama tadi. Dengan begitu kata samawat diterjemahkan sebagai langit-langit atau banyak langit. Akan tetapi teman-teman, jika kita perhatikan lebih teliti ayat-ayat yang memuat istilah sama dan samawat, maka di situ kita akan menemukan bahwa antara kata sama dan samawat itu sebenarnya merujuk kepada benda yang berbeda. Ayat-ayatnya menerangkan bahwa masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, dan memiliki keadaan yang berbeda pula. Sehingga mestinya masing-masing memiliki arti yang berbeda juga. Tidak bisa keduanya disamaartikan.
Jika kita menyamakan arti sama dan samawat, maka hal itu akan berujung pada ketidaksinkronan dan kebuntuan di dalam memahami maksud keduanya. Sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama, kita akan mulai dulu dengan kata sama. Kata sama disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran dan memiliki beberapa pengertian sesuai dengan konteks ayatnya. Tentunya seperti itu. Akan tetapi kali ini kita akan tunjukkan dulu ayat-ayat yang memuat kata sama yang mempunyai arti angkasa atau atmosfer. Yang pertama akan kita lihat surat Ar-Rum ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba. Allah lah yang mengirimkan angin lalu menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Maka Allah membentangkannya di angkasa sebagaimana Dia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan fatarul wadqa yakhruju min khilalihi. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Fa'idha asoba bihi may yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, lalu mereka merasa bergembira. Di ayat itu diterangkan bagaimana Allah meniupkan angin untuk menggerakkan awan-awan dan membentangkannya sedemikian rupa fis samai atau di angkasa. Kemudian setelah awan-awan itu berkumpul, maka terbentuklah gumpalan-gumpalan awan yang lebih besar yang selanjutnya keluar dari celah-celahnya berupa titik-titik air hujan yang turun kembali ke bumi. Jadi jelas sekali di situ bagaimana Al-Quran menggambarkan sama yang berarti angkasa atau atmosfer, yang menjadi tempat terjadinya proses penguapan air menjadi awan atau biasa dikenal sebagai proses evaporasi. Kemudian dikarenakan suhu yang dingin yang ada di ketinggian angkasa, maka terjadilah proses pengembunan atau kondensasi, di mana awan-awan yang terdiri dari uap air tadi bergabung satu sama lain, membentuk gumpalan-gumpalan awan yang lebih besar dan terus memberat untuk selanjutnya berubah menjadi butiran-butiran air kembali, kemudian turun sebagai air hujan. Nah, selanjutnya kita lihat surat Al-Baqarah ayat 19. Au kasoyyibim minas sama, atau seperti awan hujan dari angkasa. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Di dalamnya terdapat kegelapan, guntur dan petir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka menyumbat telinga dengan tangan mereka untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah maha meliputi atas orang-orang kafir. Di ayat itu disebutkan bahwa soyib yang berarti awan pekat itu berasal dari sama. Awan yang pekat ini bisa menghalangi sinar matahari sehingga menimbulkan kegelapan di wilayah bumi. Bahasa Arabnya zulumatun. Kemudian gesekan antara awan-awan itu bisa menimbulkan bunyi guntur yang keras, istilah Arabnya ra'dun, yang disertai dengan munculnya percikan listrik raksasa yang kita sebut dengan petir. Bahasa Arabnya barkun. Ya, semuanya ini terjadi di dalam wilayah sama, kata Al-Quran. Sehingga sangat jelas bahwa sama di sini bermakna angkasa atau atmosfer, di mana disitulah letak terbentuknya awan, petir, serta bunyi guntur yang menggelegar. Dan sebagaimana kita tahu bahwa awan-awan hujan itu ketinggiannya hanya beberapa ribu meter saja di atas bumi kita. Bahkan kalau ada pesawat yang sedang terbang, itu posisinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan awan hujan tersebut. Al-Quran memakai kata sama untuk angkasa atau atmosfer ini. Selanjutnya kita lihat lagi ayat berikutnya, yakni pada surat Al-Baqarah sama dengan yang tadi, ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu.
wassamaa binaa, dan angkasa sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang menurunkan air hujan dari angkasa. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia munculkan buah-buahan selaku rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan suatu tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Sama dengan ayat sebelumnya, di ayat ini jelas sekali makna sama sebagai angkasa atau atmosfer. Yang mana dari angkasa itulah air hujan diturunkan oleh Allah untuk menyuburkan daratan di bumi, yang selanjutnya daratan itu menumbuhkan buah-buahan dan bahan-bahan pangan lainnya bagi keperluan seluruh penduduk bumi. Juga dijelaskan di ayat tersebut bahwa angkasa atau atmosfer itu sekaligus berfungsi sebagai atap atau tameng yang bisa melindungi bumi kita dari ancaman luar. Misalnya ancaman radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan bagi kehidupan. Juga dari ancaman meteor yang bisa menimbulkan bencana jika sampai menabrak bumi. Berbagai ancaman semacam itu bisa dihalang atau paling tidak bisa diminimalisir oleh sama atau atmosfer agar tidak sampai ke permukaan bumi. Itulah makna dari langit sebagai atap atau bangunan pelindung, ya, atau binaa di dalam bahasa Arab. Semua ini sengaja dirancang oleh Allah untuk keberlangsungan hidup seluruh penduduk bumi. Selanjutnya kita akan lihat surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti halnya pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kokoh menancap di bumi. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya berada di angkasa. Di ayat itu digambarkan bagaimana sebuah pohon yang sehat, akarnya itu menghujam kuat di dalam tanah, sementara ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya berada fis samai, berada di angkasa, atau kita biasa bilang di udara. Itu artinya di angkasa. Lagi-lagi jelas di situ bahwa sama memang berarti angkasa atau atmosfer. Nah, dari beberapa ayat di atas tadi bisa diambil pemahaman bahwa sama itu berarti angkasa atau atmosfer bumi kita. Yang terbentang mulai dari lapisan terdekat yang sekarang dikenal sebagai lapisan troposfer, di mana di situ terdapat cabang-cabang pohon serta daerah terbentuknya awan-awan hujan. Sampai dengan lapisan-lapisan yang lebih atas lagi, seperti lapisan stratosfer, di mana di situ terdapat ozon yang bisa menyaring sinar ultraviolet. Kemudian ada juga lapisan mesosfer, termosfer, sampai yang paling atas dikenal sebagai lapisan eksosfer. Nah, lapisan-lapisan luar ini dikenal sebagai lapisan yang bisa berfungsi sebagai atap atau tameng bagi bumi kita yang bisa membakar habis meteor-meteor yang masuk ke wilayah bumi. Fungsi tameng atau fungsi atap ini dalam Al-Quran disebut sebagai binaa atau bangunan atap atau bangunan pelindung. Demikianlah kata sama yang berarti angkasa atau atmosfer. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang memuat kata sama yang menunjukkan arti angkasa atau atmosfer. Selanjutnya kita akan membahas kata samawat. Ada banyak sekali ayat-ayat yang memuat kata samawat. Di sini kita akan tunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa samawat itu memiliki arti yang berbeda dengan sama yang berarti angkasa tadi. Kita akan tunjukkan bahwa kata samawat ternyata merujuk kepada benda yang berbeda, yang berlainan dengan makna angkasa atau atmosfer. Nah, kita akan lihat benda apakah itu. Teman-teman, kata samawat kebanyakan disebut beriringan dengan kata ardu yang berarti bumi. As-samawatu wal ardu. Ya. Berdasarkan ayat-ayat yang akan kita analisa bersama berikut ini, maka kata samawat lebih tepat jika diartikan dengan planet-planet. Tidak pas jika diartikan dengan angkasa atau atmosfer. Kita akan lihat ayat-ayatnya. Yang pertama, kita akan mulai dengan
melihat surat Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal ard. Dan sungguh kami telah menciptakan planet-planet dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Serta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari atau 6.000 tahun. Wa ma massana minal lughub. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan planet-planet dan bumi dalam 6 hari atau sama dengan 6.000 tahun menurut perhitungan manusia di bumi. Satu hari yang dimaksud Allah di ayat itu sama dengan 1.000 tahun menurut perhitungan manusia bumi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, dari situ dijelaskan bahwa satu hari Allah itu sama dengan 1.000 tahun menurut perhitungan manusia di bumi. Sehingga 6 hari penciptaan planet-planet dan bumi itu sama dengan 6.000 tahun. Di dalam rentang waktu 6.000 tahun inilah planet-planet dan bumi diciptakan secara evolusi dari yang awalnya berbentuk gas hidrogen yang merupakan atom asal dari semua materi. Al-Quran menyebut hidrogen ini dengan istilah alma, yang selama ini banyak diterjemahkan sebagai air. Nah, dari yang awalnya kumpulan hidrogen ini membentuk berbagai macam materi, hingga pada akhirnya menjadi planet-planet yang kokoh, padat seperti sekarang ini, beserta dengan segala macam isinya. Semua itu atas kendali Allah, prosesnya berlangsung selama 6.000 tahun. Nah, selanjutnya mari kita lihat surat Nuh ayat 15 dan juga surat Al-Mulk ayat 3. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan betapa Allah menciptakan 7 planet-planet secara bertingkat-tingkat di atas orbit bumi? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 planet-planet secara bertingkat-tingkat di atas orbit bumi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawuts, tidak akan kamu lihat pada ciptaan yang Maha Pengasih ada yang timpang. Farji'il basara hal tara min futur, maka ulangilah pandanganmu kembali. Apakah kamu lihat ada yang terkoyak dari susunan tata surya?